Saudara, saya kembali ingin membahas sepanjang tahun ini, saya terus-menerus membahas tentang bagaimana kita boleh mempraktekkan kompak yang sejati. Nah, saudara, karena itu pada bulan yang terakhir dari tahun ini saya kembali ingin mengulang kembali, mengingatkan kita bagaimana kita bisa mempraktekkan kompak sejati. Nah, saudara, karena itu kita akan langsung melihat hari ini, ya, apa itu kompak sejati. Nah, mari kita sama-sama melihat, saudara, ada 3 ciri kompak yang sejati itu. Ya, 3 ciri. Yang pertama, kompak yang sejati itu memiliki konsep kompak yang benar. Artinya, saudara, konsep tentang kompaknya itu benar. Apakah kompak itu, saudara? Kompak bukan sekedar ya kelompok kecil, tetapi kompak adalah unit terkecil dari komunitas tubuh Kristus. Nah, nanti kita lihat apa itu komunitas terkecil dari tubuh Kristus. Nah, bagaimana kita mempraktekkannya? Nah, jadi saudara, kalau konsepnya tidak benar, maka kompak itu kompak yang palsu. Kalau kita mempraktekkan kompak yang palsu, dia tidak akan pernah berjalan dengan baik. Lama-lama dia mati pelan-pelan. Nah, makanya kompak itu harus jelas dulu konsepnya benar atau tidak. Kalau tidak, dia bukan kompak sejati. Nah, jadi pastikan konsep kompak yang kita praktekkan adalah konsep kompak yang benar, yaitu unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kompak sejati memiliki DNA yang benar. Ya, DNA-nya benar. Apa itu DNA, saudara? Nah, kita tahu sel adalah unit kehidupan yang terkecil, ya. Nah, kompak itu kan tadi unit terkecil dari komunitas tubuh Kristus. Jadi kalau dia unit terkecil komunitas tubuh Kristus, dia harus mempunyai DNA yang benar, ya. DNA itu apa, saudara? Adalah faktor yang menentukan sebuah organisme itu bisa bertumbuh, kemudian saudara berkembang, bertahan, dan bahkan bereproduksi. Nah, itulah yang saudaraku disebut DNA. Jadi kalau kompak itu, saudara, kompak yang sejati, dia harus punya DNA yang benar. Kalau DNA-nya salah, kompak itu tidak akan bisa bertumbuh, berkembang, bertahan, bahkan bereproduksi, ya. Jadi kita pastikan dulu apakah kita memiliki DNA yang benar. Nah, apa DNA yang benar? Ya, nah di sini kita lihat ada 3 kata B, T, B. Nah, B di sini artinya setiap anggota kompak itu bangun manusia rohnya. Jadi mereka tiap hari, saudaraku, bangun manusia rohnya, ya. Dan kemudian saudara, mereka juga tertanam dalam komunitas yang terikat janji, ya. T-nya itu tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Jadi anggota kompaknya itu membuat komitmen untuk hidup dalam perjanjian, ya, covenant. Jadi mereka nggak gampang saudara menyerah, nggak gampang ya kalau ada masalah bye bye sampai ketemu, ya, bye bye sorry ya saya pindah dulu. Nah, itu kalau saudara kayak begitu dia tidak tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Nah, maka kompak yang begitu lama-lama kompak bubar, ya. Saudara, makanya T-nya adalah dia mesti
tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Nah, B-nya apa, saudara? B-nya adalah berfungsi, ya, berfungsi sesuai dengan karunia-karunia-Nya. Karena kompak adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus, maka semua anggotanya memiliki karunia. Nah, karunia-Nya itu mesti difungsikan, mesti digunakan. Jadi kita di dalam kompak harus berfungsi sesuai dengan karunia kita. Ya, kalau kita mengajar karunia-Nya, ya kita mesti fungsikan. Ya, kita mengajar di dalam kompak maupun nanti keluar kompak. Kita pakai karunia kita. Kalau kita karunianya, saudara, adalah bernubuat, ya kita pakai di dalam pertemuan-pertemuan kompak. Kita berfungsi sesuai karunia kita dan juga di luar kompak, ya. Jadi BTB. Nah, kalau setiap anggota kompaknya BTB, kompak itu dahsyat, saudara. Kompak itu pasti akan bisa bertumbuh, berkembang, ya, bertahan, bahkan nanti bereproduksi. Tapi kalau DNA-nya nggak benar, saudara, kenapa kamu bikin kompak? Ya, kenapa kamu mau ikut kompak? Ya, supaya saya bisa diberkati. Kenapa kamu kumpul di kompak? Ya, supaya saya ada teman. Nah, itu kalau sekedar itu alasannya, saudara, dan kita, saudara, tidak BTB, maka, saudara, kompak kita lama-lama akan mati. Ya, jadi ingat BTB, bangun manusia roh, tertanam dalam komunitas yang terikat janji, kemudian ya berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Nah, itu dua. Poin yang kedua, ciri yang kedua dari kompak sejati. Nah, ciri yang ketiga, saudara, ya ini sangat penting, memiliki tujuan yang benar. Ya, artinya apa? Artinya untuk apa kita berkompak? Ya, apakah seperti hanya tadi itu, saya mau punya teman, ya. Kenapa kamu berkompak? Supaya saya jangan jatuh, supaya saya ya bisa bertahan, supaya saya bisa bertumbuh. Ya, itu semua bagus, saudara. Ya, tapi tujuan akhir dari kompak itu yang mesti kita pahami. Nah, tujuan akhir dari kompak adalah melahirkan komunitas kerajaan. Ya, dari mana kita tahu, saudara? Tuhan Yesus mengajarkan pola ini. Ya, nanti kita lihat, saudara. Tuhan Yesus memulai pemuritan dari dua orang, Yohanes dan Andreas. Nah, tujuannya dia membawa Andreas dan Yohanes adalah untuk memultiplikasikan kompak ini, hafruta ini, saudara, supaya Yohanes dan Andreas boleh berjumpa dengan siapa, saudaraku, ya, si Simon, dan kemudian mereka bertiga memenangkan lagi Filipus. Kemudian, saudaraku, mereka memenangkan lagi siapa, saudara, Nathanael, dan kemudian ada Yakobus gabung dengan mereka. Akhirnya, saudara, dari satu kompak menjadi tiga kompak, akhirnya menjadi komunitas kerajaan. Itulah 12 murid, komunitas 12 murid itu, saudara. Jadi itulah, saudara, kompak yang sejati. Ya, jadi ini alkitabiah seperti yang Yesus murid-muridnya praktekkan. Nah, saudara, inilah yang penting kita perhatikan. Nah, sekarang kita mau lihat, saudara, bagaimana kita mempraktekkan kompak sejati. Nah, mari kita lihat next. Intinya adalah, masih ingat, saudara, up, in, sama out. Ya. Nah, apa up-nya, saudara? Ingat, karena kompak adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus, dia harus punya hubungan dengan kepala.
ya, bersekutu dengan kepalanya. Siapa kepalanya, saudara? Kristus, ya. Kalau kompak hanya sekedar kelompok kecil, dia nggak punya kepala. Makanya kalau nggak punya kepala, ya dia tidak pernah bersekutu dengan Kristus. Makanya saudara, kompak yang hanya saudara ya kumpul-kumpul kelompok kecil aja, ya dia tidak akan hidup kompak ini. Ya, dia akan mati pelan-pelan. Ya, kenapa, saudara? Karena kehidupan itu datang dari sang kepala. Ya, jadi kalau kompak mau hidup, dia mesti bersekutu dengan kepala. Ya, kedua, bersekutu dengan sesama, yaitu hubungan ke dalam. Kalau tadi hubungan ke atas, ini hubungan ke dalam. Dan kemudian, saudara, hubungan keluar, out. Ya, mereka bersama-sama melayani. Nah, mari kita lihat tiga hubungan ini, saudara, mesti kita bangun di dalam kompak. Next, yang pertama kita mau lihat, ya, saudara, bersekutu dengan kepala. Ya, nah, bagaimana kita bersekutu dengan kepala? Nah, kita baca ayatnya 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara lihat di sini, ini penting sekali, saudara, ayat ini, ya. Yohanes berkata, jika kita hidup di dalam terang, ya, sama seperti Dia ada dalam terang, ya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, saudara, jadi kalau kita mau punya persekutuan dengan Kristus, ya, dan persekutuan dengan sesama, maka kita mesti hidup di dalam terang. Ya, hidup di dalam terang atau berjalan di dalam terang. Walk in light. Ya, jadi untuk bersekutu dengan kepala gereja, saudara Kristus, kita mesti hidup di dalam terang. Ya, berjalan di dalam terang. Artinya apa? Terus-terusan. Ya, sepanjang hari, ya, kita terus hidup di dalam terang, saudara. Ya, nah, apa itu hidup di dalam terang? Ya, hidup di dalam kebenaran, saudara. Itu artinya. Ya, hidup di dalam kebenaran itu artinya apa? Di dalam bahasa aslinya aletheia, saudara. Kebenaran itu aletheia. Ya. Nah, salah satu arti dari aletheia adalah kejujuran, saudara. Jadi hidup dalam terang itu sama dengan hidup dalam kejujuran, keterbukaan, apa adanya, tidak menyembunyikan dosa, saudara. Ya, jadi kalau kita hidup dalam terang, saudara, wow, maka apa yang terjadi, saudara? Maka katanya kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, dan ya inilah saudaraku hidup dalam terang. Jadi hidup dalam terang itu apa, saudara? Ya, kita terbuka seorang dengan yang lain di dalam kompak. Ya, kita tidak mau menyembunyikan dosa. Khususnya dosa apa, saudara? Dosa saling melukai, saling menyakiti. Ya, nah itu kita mesti akui, saudara. Jadi di dalam kita ya bersekutu dengan Tuhan, saudara, kita harus ya membuang semua dosa-dosa, khususnya dosa-dosa kita saling menyakiti. Ya, itu sebabnya, saudara, kompak kita mesti
Ya, setiap kali kita ketemu, kita saling bertanya, ya. Pertanyaan apa, Saudara? Ya, pertanyaan ya yang terbuka, yang mengatakan apakah saya melukai kamu, menyakiti kamu? Ada enggak hal-hal yang saya lakukan ya berdosa terhadap kamu? Maukah kamu ceritakan? Nah, teman kompak itu mesti terbuka, saudara, mesti ceritakan. Ya, ketika dia ceritakan benar, kemarin kamu begini, 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 ya, maka saya merasa seperti ini. Ya, saya merasa terluka. Dia ceritakan, temannya mesti dengerin, saudara. Dengerin dengan penuh empati, dengerin dengan hati yang rendah, mendengarkan dengan apa, saudara, tanpa bantahan, tanpa saudaraku, menjelaskan dulu, tanpa klarifikasi dulu, ya, dengerin dengan hati yang betul-betul empati. Nanti saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Kalau teman saudara itu cerita, saudara mendengar dengan hati yang rendah hati. Nah, setelah itu saudara, akuilah dosa saudara. Katakan sorry, saya ternyata tidak melihat kesalahan saya itu. Maukah kamu mengampuni saya? Nah, kalau kita lakukan itu, saudara, wow. Ya, kalau kita, saudaraku, hidup dalam terang, maka apa yang terjadi, saudara? Darah Yesus menyucikan kita, ya, sehingga kita apa, saudara? Kita bisa hidup dalam persekutuan seorang akan yang lain yang erat. Hubungan kita makin erat, hubungan kita makin dekat. Nah, banyak kompak nggak melakukan ini, saudara. Nggak pernah ngaku dosa, ya, simpen dosanya. Apa yang kita nggak suka sama teman kita simpen, kita benci dia, kita kepahitan. Nah, jangan heran kompak yang begini terus makin ketemu makin luka, makin ketemu makin luka. Nah, akhirnya kompak begini bubar baik-baik, saudara. Ya, jadi kita mesti tiap kali ketemu mengaku dosa, saudara. Khususnya dosa korporat. Dan kita saling mengampuni. Ya, sehingga persekutuan kita, saudara, persekutuan yang luar biasa. Karena kita disucikan, kita dilepaskan dari semua ikatan dosa-dosa, khususnya dosa korporat. Kita disembuhkan. Dan bukan hanya itu, ada kehidupan yang ditransfer, saudara. Ya, kehidupan dari sang kepala. Kompak itu mengalami kehidupan yang luar biasa. Nah, itu saudara yang kita perlu praktekkan. Up-nya, next. Sekarang yang kedua, in-nya, ke dalamnya. Next, berikutnya. Nah, apa saudaraku, ya, praktek yang kedua, yaitu bersekutu dengan sesama, ya, atau hubungan in, ke dalam. Bersekutu dengan sesama, saudara. Ya, nah, mari kita lihat, saudaraku, kayaknya sebelumnya deh. Ya, sebelumnya bisa. Nah, saudara, oh, ya udah benar tadi. Maaf, udah benar tadi yang ya sebelumnya lagi. Oke. Ya, kita lihat, saudara. Nah, bersekutu dengan sesama itu adalah apa, saudara? Bersekutu koinonia itu artinya bukan sekedar kumpul bersama, bukan sekedar ya berada bersama. Bersekutu koinonia dalam bahasa aslinya adalah sharing, ya, saling membagi, itu dia bersekutu, saudara. Saling sharing, ya. Jadi saya bagi kepada kamu apa yang saya punya, yang kamu tidak punya, kamu bagi kepada saya apa yang saya tidak punya. Jadi sharing apa, saudaraku, kehidupan. Jadi kompak itu tiap ketemu mesti sharing kehidupan, saudara. Nah, jadi contohnya dalam tubuh kita aja, saudara. Antar sel dengan sel itu sharing kehidupan, saudara.
Ya, antara anggota dengan anggota tubuh kita sharing kehidupan, bukan? Sharing apa? Makanan, sharing oksigen, ya kan? Nah, sama kita di dalam tubuh Kristus, saudara, kalau kumpul mesti sharing kehidupan. Ya, kehidupan Kristus lewat saya bagikan kepada Anda, kehidupan Kristus lewat Anda dibagikan kepada saya. Sharing kehidupan. Juga bukan cuma sharing kehidupan, kita saling mengambil racun-racun dari anggota lainnya dan kita buang racun itu, saudara. Ya, itu kan yang dilakukan oleh antar sel dan antar anggota dalam tubuh. Ya, kalau ada racun-racun kita buang, saudara. Ya, kalau ada uh, kan tubuh kita membuang racun, saudara, lewat keringat, ya, membuang racun lewat apa, saudara, respirasi, lewat pernapasan, ya, buang CO2-nya, ya, terima O2-nya, buang, ya, semua racun-racun dari keringat, ya, sehingga tubuhnya sehat. Nah, demikian juga kita kalau kompak ketemu, ya, tadi kita bukan cuma buang dosa-dosa, saudara, ya, kita buang hal-hal yang jahat di tengah-tengah kita, tapi kita juga saling membagi kehidupan, sharing kehidupan. Nah, apa kehidupan seorang murid? Masih ingat, saudara? Murid itu punya 3 langkah kehidupan, ya, 3 gaya hidup. Yang pertama, dia berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa Kristus. Itulah gaya hidup seorang murid. Nah, itu yang di-sharingkan, saudara, di dalam kompak. Jadi kita sharing, hari ini atau kemarin saya berjalan bersama Kristus, ini yang saya pelajari. Ya, saya dapat ini, saya diberkati ini, saya berjalan bersama Kristus seperti ini, ya. Kemudian apa yang saya pelajari dari Kristus? Karena saya murid Kristus, saya belajar firman kemarin. Sharing firmannya. Apa yang saudara dapat, ya, kepada anggota kompak saudara. Kemudian saudara juga sharing bagaimana saudara berubah. Ya, ingat, saudara, kita semua hanya bisa berubah kalau kita mati terhadap ego. Ya, nah, kita cerita tiap hari bagaimana ego kita mati, saudara. Ya, itu pengalaman cerita saudara akan memberkati kehidupan dari anggota lainnya. Itu bagi hidup. Saudara akan bagi hidup. Jadi bukan cuma bagi pengetahuan, bagi hidup. Ya, nah, itulah tadi, saudaraku, hubungan persekutuan bersama, ya. Kita apa, saudaraku, sharing kehidupan, ya, sharing 3B itu. Bagaimana kita berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Nah, itu in-nya. Kemudian yang terakhir, out-nya, saudara. Out-nya, nah, ingat, kompak itu, saudara, tujuan dibangun kompak, masih ingat, adalah untuk melahirkan komunitas kerajaan. Nah, makanya, saudara, ya, kompak itu, ya, bersama-sama di dalam komsel, dia melayani anggota-anggota komsel lainnya. Kan banyak sekali, saudara, anggota-anggota komsel lainnya yang belum terlayani dengan baik. Makanya kompak itu adalah, saudara, alatnya Kristus untuk melayani komsel. Ya, di komsel banyak, saudaraku. Misalnya ada orang terikat hutang, ya, terikat apa dia, saudara? Hutang, dia karena, saudaraku, pinjol, kena pinjol. Ya, kita sebagai kompak yang, saudara, ya, sudah mulai bertumbuh, kita layani orang itu. Ya, kita tolong dia supaya dia bisa menang terhadap, saudaraku, apa yang dia sedang hadapi dalam utangnya. Ya, ada juga orang yang, ya, saudaraku, masih terikat dosa. Ya, nah, kita layani, saudaraku, supaya dia bisa menang. Mau cerai dia, saudara, karena berat
keluarganya, layani saudaraku, ya. Jadi supaya komsel-komsel itu ya bertumbuh, di dalamnya ada pemuritan, ya, di dalamnya saudaraku, komsel-komsel bisa bertumbuh akhirnya menjadi komunitas kerajaan. Nah, sekarang yang terakhir saudara, saya mau ceritakan seperti apakah ciri-ciri komunitas kerajaan. Next, yang terakhir, mari kita lihat saudara. Jadi ya, ingat kompak itu ya, yang terakhir ya, ya ini dia saudara. Kompak itu didirikan adalah khusus supaya melahirkan komunitas kerajaan. Nah, lihat gambarnya saudara. Tuhan Yesus mulai ya pemuritan itu dari 2 orang. Siapa 2 orang itu saudara? Ya, Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Andreas. Kemudian 2 orang ini bertumbuhlah menjadi 3 kompak, ya, 6 orang. Siapa 6 orang itu saudara? Kalau kita lihat 6 orang itu adalah ya Yohanes, Andreas, kemudian saudara ya di situ ada Yakobus juga, kita pasti tahu ada Yakobus, ada Filipus, dan di situ ada Petrus tentunya saudara. Di situ ada juga siapa saudara? Ya, Nathanael ya, atau Bartolomeus. Nah, 6 orang ini saudara, ya dari 2 sampai jadi 6 itu kira-kira ya mungkin 6 bulan lebih saudara, 6 bulan lebih ya. Nah, kemudian dari 6 orang inilah Tuhan Yesus memulai sebuah proses pembangunan ya saudara, komunitas kerajaan. Dari 6 orang inilah saudara, di mana termasuk keluarganya, ya saudara, Tuhan Yesus membangun akhirnya komunitas kerajaan, yaitu 12 murid dengan keluarganya saudara. Nah, inilah unit dasarnya gereja, ya. Jadi saudara, kompak dibentuk Tuhan supaya bisa melahirkan komunitas kerajaan, ya, atau komsel-komsel yang saudaraku merupakan keluarga. Ya, ini yang Tuhan mau bangun, saudara. Ini gereja masa depan. Ya, ingat saudara, kalau inilah visi, salah satu visi dan misi kita yang sangat jelas, menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati. Nah, inilah komunitas sejati yang kita mau bangun, saudara. Ya, komsel-komsel yang ada sekarang mungkin ada yang sudah bagus, ada yang kurang bagus, ada juga yang belum bagus, saudara. Nah, kenapa? Karena belum seperti yang Tuhan mau bangun. Yang Tuhan mau bangun adalah komunitas saudara? Komunitas sejati, yaitu komunitas kerajaan. Nah, komunitas kerajaan itu, saudara, adalah komunitas keluarga yang terikat janji. Ya, nanti saudara baca dalam Efesus 5 ayat 32 sampai pasal 6 ayat 5. Komunitas keluarga yang terikat janji. Nah, ini yang kita mau fokus tahun depan ini, saudara. Semua kita, saudaraku, akan mengarah ke sana. Ya, maka saudara, setiap gereja lokal di Abalef, ya ingat saudara, kita mau bangun komunitas kerajaan ini. Nah, seperti apa komunitas kerajaan ini? Nah, ada 4 ciri di sini, saudara. Yang pertama, nanti saudara baca aja, kita nggak ada waktu membahasnya detail. Yang pertama, suami istri hidup dalam perjanjian, saudara. Nah, ini yang kita mau bangun, saudara. Di dalam komunitas kerajaan ini, ya kalau ada suami istri, wah mereka saling hidup dalam perjanjian. Suaminya mengasihi istrinya, istrinya tunduk dan hormat kepada suaminya. Mereka hidup dalam perjanjian sehingga dijauhkan dari perceraian, saudara. Ya, banyak pernikahan hari-hari ini cerai kawin. Kenapa, saudara? Karena tidak mengerti bagaimana hidup dalam perjanjian.
kita tahu pernikahan adalah perjanjian, covenant, tapi kita nggak menghidupi gaya hidup covenant, saudara. Sehingga terjadi kawin cerai ngeri hari-hari ini, saudara. Makanya kita tidak mau menjadi suami istri yang, saudara, akhirnya ya tidak hidup dalam perjanjian. Ya, kita saling melukai terus, saling menyakiti terus. Suami dan istri saling menyakiti terus, ya, sehingga akhirnya hatinya terpisah, ya, mulai dari pisah hati, pisah ranjang, pisah ruang, pisah rumah, akhirnya pisah keluarga, saudara. Nah, ini yang terjadi. Itu yang kita perlu perhatikan. Jadi yang kita mau bangun adalah komunitas yang di dalamnya suami istrinya hidup dalam perjanjian. Itu yang pertama. Dua, ya saudara, ciri yang kedua dari komunitas kerajaan adalah orang tua mengayomi dan mendidik anak-anaknya. Ya, kalau orang tua mengayomi anak-anaknya, maka anak-anaknya pasti akan tunduk dan pasti akan apa, saudara? Ya, taat, bahkan hormat kepada orang tuanya, sehingga anak-anaknya diberkati dan panjang umurnya, saudara. Nah, hari-hari ini kita lihat karena orang tua nggak mengayomi anaknya, nggak mendidik anaknya, tapi menyerahkan anaknya kepada guru sekolah minggu, anaknya nggak pernah dimuridkan oleh ayah ibunya. Maka anak-anaknya tidak bisa, saudaraku, tunduk, taat, dan mereka nggak diberkati hidupnya. Ya, lawan dari diberkati adalah apa? Terkutuk, hancur, dan anak-anaknya tidak panjang umurnya, saudara. Makanya anak-anak Gen Z sekarang dan Alpha, ya, baru kecil-kecil 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun udah memikirkan bunuh diri, saudara. Mengerikan. Ini penyebabnya karena orang tua tidak mengayomi dan mendidik anak-anaknya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bapak-bapak yang memuridkan dan membapai anak-anaknya. Ya, bapak-bapak tidak menyakiti hati anak-anaknya, melainkan memuridkan anak-anaknya. Sehingga apa, saudaraku? Terjadilah ya pembapaan di dalam komsel. Terjadilah pembapaan di dalam apa? Keluarga, saudara. Jadi dalam keluarga jasmani dan rohani ada bapak, ya. Sebab ketiadaan bapak itu adalah kutuk, saudara. Kalau tidak ada bapak yang berfungsi, baik bapak jasmani maupun bapak rohani, maka kutuk datang kepada komunitas itu. Ya, kalau kutuk datang, hancur, saudara. Ya, jadi mari, saudaraku, kita perlu punya bapak-bapak, baik secara jasmani maupun rohani. Ya, makanya pria-pria di Abalef mesti dididik, saudaraku. Ya, sebab Ed Cole bilang begini, saudara. Penyebab utama hancurnya keluarga adalah ketiadaan bapak. Penyebab utama ketiadaan bapak adalah ketidakdewasaan pria. Penyebab utama ketidakdewasaan pria adalah ketiadaan pemuritan. Jadi kalau pria nggak pernah dimuridkan, dia menjadi pria yang kanak-kanak terus. Pria yang tidak dewasa, dan dia tidak mungkin jadi bapak. Kalau pria-pria tidak jadi bapak jasmani dan bapak rohani, terjadilah ketiadaan bapak. Dan ketiadaan bapak adalah kutuk, saudara. Makanya ya, kok dalam komunitas kerajaan bapak-bapak ya harus berfungsi. Dari mana bapak-bapak berfungsi? Dia dimuridkan. Ya, makanya pria-pria perlu dimuridkan dari masih muda. Ya, 12 tahun bapak-bapak muridkan anak-anakmu sudah mulai, yang pria anak muda, ya. Muridkan supaya mereka nanti kelak menjadi bapak rohani. Kalau mereka punya anak, bapak jasmani yang baik. Nah, itu, saudara, yang kita perlu lakukan dalam gereja, ya. Nah, yang terakhir, zaman itu, saudara, kalau ada orang budak bertobat, maka Paulus bilang begini, ya, hai hamba-hamba, ya, taatilah Tuanmu di dalam Kristus, ya.
Jadi seperti engkau taat kepada Kristus, taatlah kepada Kristus, kepada hambamu dalam takut akan Tuhan seperti engkau taat kepada Kristus, ya kan? Nah, saudara, jadi kalau ada budak yang jadi Kristen zaman itu, saudara, mereka harus dilatih, dididik untuk bekerja bukan lagi seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Dan mereka lakukan dengan segenap hatinya. Ya, jadi saudara, artinya gini, keluarga jasmani atau rohani, baik asisten rumah tangga, profesional, bisnismen, dan lain-lain, mesti dibapai, dimuridkan, diperlengkapi, sehingga mereka menjadi kingdom transformer. Mereka menjadi apa, saudaraku? Menjadi terang dan garam. Ya, jadi kalau ada di dalam komsel, saudaraku, ada asisten rumah tangga, kita ajarkan dia, kamu sekarang udah percaya Yesus, kamu kerjanya beda, kamu harus jadi apa? Kingdom transformer. Kamu bukan sekedar cari uang, tapi kamu adalah terang dan garam, ya. Kalau ada profesional, latih dia supaya dia jadi kingdom transformer, businessman menjadi kingdom business, ya. Nah, mereka perlu dibapai, dimuridkan, diperlengkapi sehingga menjadi kingdom transformer. Nah, kalau ini terjadi, saudara, jenis gereja yang kita bangun adalah gereja yang alkitabiah seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mari kita semangat dari Kompak Sejati, kita mau melahirkan komunitas kerajaan. Nah, itu yang saya mau sampaikan hari ini, dan biarlah ini jadi berkat buat saudara, dan terus tahun depan kita mau makin semangat membangun rumah Tuhan. Tuhan memberkati. Saya mohon diri karena ada uh, uh, mesbah doa yang lain. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke teman